mari kita manfaatkan hari Arafah ini, niat i'tikaf di masjid kita ini, karena saat ini kita bertepatan berbarengan dengan orang-orang di Mekah sana, di tanah Arafah sana sedang prosesi persiapan untuk wukufnya, dan sebentar lagi masuk waktu wukuf. Dan kita di sini juga sedang melakukan hal sangat mulia, yaitu mempersiapkan ibadah kurban. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrubanna musallana, atau kama qala Rasul. Hadirin para pengorban yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Allah pilih kita menjadi orang-orang yang berkurban, orang-orang yang mengikhlaskan karunia Allah untuk dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Karena ibadah yang kita lakukan itu tidak bisa lepas dari dua dimensi, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah harus baik, hubungan dengan sesama manusia harus baik. Ketika kedua hubungan ini sudah kita rawat, sudah kita perbaiki, maka insya Allah apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, kepada Siti Hajar, kepada Nabi Ismail, itu akan ada dalam keluarga kita. Ibrahim contoh seorang suami yang bertanggung jawab, contoh seorang suami yang mencintai keluarganya karena Allah. Siti Hajar contoh istri yang bakti kepada suami dan taat kepada perintah Allah. Dan Ismail adalah contoh anak cucu keturunan yang sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah yang dititipkan lewat ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Hadirin sidang kurban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulungguh sami mangkin niki adalah disebut sebagai sohibul kurban. Sohibul kurban, pemilik kurban. Nah, kita perlu pahami apa itu kurban. Kurban itu bahasa Arab yang diindonesiakan menjadi kurban. Kurban itu bahasa Arab yang akar katanya adalah qarraba yuqarribu kurbanan. Apa artinya? Mendekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir, jangan jangan khawatir akan apa yang Kulunggu Sami sudah keluarkan untuk kurban ini. Sebagaimana Nabi Ibrahim, seekor kibas, seekor domba yang gemuk, dan itu kan kembali dalam keadaan sehat, kembali senyum, kembali berkumpul dengan ibunya Siti Hajar. Maka ini artinya kita ambil pelajarannya kepada kita berlipat-lipat ganda dalam bentuk yang serupa atau bentuk yang lain. Bisa jadi Allah akan balas 2.600.000 itu dengan kesehatan keluarga kita, dengan kesuksesan anak-anak kita, dengan kebahagiaan dalam keluarga. Apapun yang Kulungguh lakukan dengan kurban ini, Allah akan balas dia berlipat ganda. Coba kita baca sebuah hadis yang mengatakan bulu binatang kurban kita itu. Dia coba dihitung saking banyaknya bulu binatang, bulunya, tulangnya, bebalongnya,
Semuanya itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri dan kita dan lain sebagainya, Allah hitung semuanya itu. Helai demi sehelai bulu binatang dihitung oleh Allah dan dibalas dengan kebaikan. Bikulli sya'ratin hasanah, setiap helai sehat anak jarin ke amposa kurban kita niatkan berjuta-juta manfaat, boleh dan Allah bisa memberikannya. Ya, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kita sudah serahkan tanggung jawab ini kepada panitia. Jangan ada komplain malik lah, ngumpe jemaah pendaita, nggih. Bisa sampai le balen teno dagingna, atina, napi jawah terkirimang itu si panitia niki tertukar kupon taniki, katakan alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah. Dindik komplain malik maka sekene maka nengene jadi nanti cedera jadi niatan niki Bapak-Ibu, nggih. Jadi percayakan sudah kepada panitia, insya Allah panitia sudah. Bagaimana caranya pengorban ini selalu interest ya, tertarik berkorban di sini. Jadi ini bagian daripada ikhtiar kita mengundang berkahnya syiar berkorban ya. Kemudian yang perlu yang sampaikan juga adalah hukum berkurban Bapak Ibu. Hukum berkurban ini berbeda pendapat mazhab. Kalau mazhab Abu Hanifah atau Imam Hanafi wajib kifayah, fardu kifayah hukumnya. Seandainya dinarak dengan berkorban sekik-sekik oleh kampung niki, arak dengan sugih lagu ini milih berkorban, selapunya berdosa si kampung niki. Dia kena fardu kifayah niki. Itu Imam Abu Hanifah atau sering kita sebut Imam Hanafi, itu pendapatnya fardu kifayah. Jadi setiap kampung itu wajib minimal satu. Tapi kalau imam kita Imam Asy-Syafi'i itu netral luar biasa. Untung marah Imam Syafi'i. Itu apa hukumnya? Sunnatun muakkadatun. Aku dengar remeh sunnah muakkadah niki, sunnah yang dikuatkan mendekati wajib. Masya Allah ya. Kemudian ada pendapat mengatakan fardu ain, berarti setiap orang yang sudah mampu itu tidak berkurban, maka ia oleh Rasulullah tidak diperkenankan untuk ke Masjidin Nabawi. Nabi bersabda, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrubanna musallana. Saya wah mampu berkorban, mundik milih berkorban, ndak baik rapat-rapat ke masjid kuning menurut Nabi. Fala yaqrubanna musallana. Niatnya kita tetap. Masya Allah, niat itu sangat penting, ya. Insya Allah berniat, ya. Insya Allah tahun Mudi tahun 1448 Hijriah temilu berkorban insya Allah. Nah, aniki yang sampaikan, ya. Kemudian terakhir pelunggu tsunami dari tanggal 1 kan ditahan, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Maka besok jadwal hewan pelunggu disembelih umpamanya jam 9, maka barulah ambil potongan kuku, kemudian berdiri hadap kiblat, baca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berdoa nabi jak milik dia endang Allah taala. Ini naik kaji bang kaji harta saluan malik apa ambil berkurban cuma apa aja sila. Jadi Allah di hari kurban nahar itu penting. Ini yang mohon jangan lupa. Begitu hewan kurban perunggu disembelih, berdiri hadap kiblat, hadap barat, ya. Kemudian berdoa kayak tadi itu, ini wajahtu. Ini bentuk keikhlasan kita. Aku serahkan ya Allah. Aku hadapkan wajahku kepadamu selaku pencipta langit dan bumi, dan seterusnya sampai dengan wa ana minal muslimin. Okay? Nah, ini ya, hal yang walaupun ini sunnah, okay? Walaupun tidak wajib, tapi penting untuk dilakukan. Besok potong kukunya setelah hewan kurbannya disembelih, kemudian berdoa mohon kepada Allah, ya, sambil kita
memotong kuku kita juga bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamidu. Insya Allah dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dan kami selaku panitia pengumpul terima kasih setinggi-tingginya atas ketertarikan Pelunggu dengan ajakan kami baik lewat WA ataupun lewat corong masjid ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi bahan renungan kita di sisa umur taniki temilu baik siaran berkorban dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita bukan tergolong orang yang kaya, insya Allah karena taufik dan hidayah Allah, maka kita sanggup untuk melaksanakan perintah Allah. Karena itu, sesuai dengan kondisi dari kita masing-masing selaku yang mengamanahkan hewan kurban, ikuti kata-kata kami untuk bersama-sama dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 atau pada tanggal 8 Zulhijjah, pada tanggal 9 Zulhijjah, pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, kami para pengorban dengan tulus dan ikhlas mempercayakan dan menyerahkan kepada panitia pelaksana kurban Masjid Jami As-Siddiq Karangkelok untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya hingga penyaluran daging korban kepada warga masyarakat yang memang berhak untuk menerimanya. Demikianlah ini kami sampaikan, semoga Allah meridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mewakili panitia eksekusi yang diberikan kepada kami dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan mengundang keberkahan Allah diberikan kepada para pengorban. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa Allahumma hadza minka, sama-sama Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna ya Allah. Hewan kurban ini adalah karunia darimu. Kami serahkan kembali ibadah kurban kami. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu